Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 22 ayat 8 sampai 11 dengan tema libatkan Tuhan dalam hidupmu. Kita bahas sebentar mengenai Yerusalem karena Yesaya 22 ini membahas tentang Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang dipilih oleh Tuhan sebagai tempat kediamannya di mana bait suci dibangun di tempat tersebut. Yerusalem menjadi pusat ibadah dan tempat penyembahan kepada Tuhan. Tetapi di Yesaya 22 ini Tuhan menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem yang disebabkan oleh ulah dari penduduknya. Jika kita baca dalam Yesaya 22 ayat 8 sampai 11a, di situ menggambarkan tentang penduduk Yerusalem yang mengandalkan kekuatan manusia dengan segala kepintarannya, dengan segala akal budinya, dengan segala pengetahuan yang mereka miliki tentang militer. Mereka membangun benteng-benteng pertahanan, mereka mencari sumber air untuk pasokan mereka sehingga jika musuh datang menyerang, mereka siap. Sebenarnya kalau menurut saya nggak salah ya, karena itu dalam konteks peperangan kita perlu persiapan. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah mereka tidak melibatkan Tuhan dalam rencana mereka. Mereka lupa kalau selama ini Tuhan yang menjaga mereka. Mereka bahkan tidak ingat sama sekali. Jika kita lihat dalam ayat 11b, tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Ini di sini kalau kita baca, mereka sama sekali tidak memandang Tuhan dan tidak melihat Tuhan. Mereka lupa sama sekali tentang Tuhan. Padahal harusnya mereka itu minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan itulah sumber pertolongan yang sejati. Tanpa Dia kita ini bukan apa-apa, dan tanpa Dia kita ini bukan siapa-siapa. Bukankah Raja Salomo dalam Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau Tuhan tidak membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau Tuhan tidak mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Salomo ini seorang raja, tapi dia memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dia tahu tanpa Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Dia jadi raja juga karena Tuhan. Tapi penduduk Yerusalem ini sama sekali gak ingat tentang Tuhan. Mereka lupa sama sekali tentang Tuhan. Bahkan kalau kita baca di ayat selanjutnya, Tuhan itu sudah menegur mereka, tapi mereka hidup dengan kesombongan mereka. Di ayat 13 itu bisa kita baca, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jika kita sebagai orang biasa, kalau kita divonis besok mati, kan gak mungkin kita berfoya-foya, berpesta ria. Yang ada kita itu semakin berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan. Tetapi penduduk Yerusalem ini gak bertobat, malah senang-senang dengan ya sudah, itu takdirku besok aku mati. Kadang-kadang kita juga seperti itu gak sih? Kadang-kadang kita itu dengan segala yang kita punya, kita itu lupa kalau kita itu punya Tuhan. Kita mengandalkan semua kekuatan yang kita punya, kita mengandalkan segala ketenaran yang kita punya, kita merasa keberhasilan yang kita punya itu atas usaha kita. Padahal itu semua karena Tuhan. Tanpa Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Terkadang kita merasa keberhasilan tuh karena usaha kita. Aku berhasil, aku bisa. Ini loh karena kerja kerasku. Tapi kamu lupa, kalau tanpa Tuhan kamu itu loh gak ada apa-apanya. Jadi karena itu kita harus belajar. Libatkan Tuhan dalam hidupmu, dalam setiap langkah hidup yang kita ambil, dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, baik itu besar ataupun kecil. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Belajar bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, agar kita diluruskan jalannya. Jadi kalau kita melenceng, Tuhan luruskan lagi. Kalau kita salah, kita tahu kalau rancangan Tuhan tuh gak pernah salah. Kita boleh punya rencana, tapi rencana Tuhan tuh jauh lebih indah daripada rencana kita. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka Roma 8 ayat 28 akan terjadi dalam hidup kita.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.